6 dari berapa kelas tadi Pak? Dari 36 kelas dari 46. 46? Iya, kelas rombel. Rombelnya. Iya, betul. Wah, banyak berarti siswanya ya Pak ya? 46 Wah, rombel. keren Sekolah mana sekali. yang 46 rombel coba? Ya. Kayaknya nek di luar Wonosobo mungkin ada, tapi Iya. di Wonosobo kayaknya Maka kita dari yang itu. terbanyak ya Iya, Pak insya ya. Allah ya. Alhamdulillah, insya Allah. Kayak itu ruang kelas ya Pak ya. Kemudian Mungkin, kita yang punya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan podcast SMK Tak, podcastnya SMK Prestasi. Baik, untuk episode kali ini kita akan membahas hal yang lebih menarik lagi tentunya semuanya dari episode-episode sebelumnya ya. Udah nonton belum? Nah, wajib nonton kalian ya. Oke, wajib nonton episode sebelumnya. Hari ini apa sih yang akan kita bahas? Hari ini kita akan membahas seputar intrakurikuler activity atau student non-academic achievement. Wah, apa itu? Apa coba? Ya, itu adalah kegiatan di luar akademik atau prestasi-prestasi apa yang di luar akademik sekolah. Tentunya di sini Misma juga tidak sendirian, ada temennya ya, ada narasumber yang akan menemani Miss Mai pada siang hari ini. Kita kenalan dulu nih. Kita sapa dulu ya. Halo Pak Afrizal. Halo Miss, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Afrizal. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Miss Mai gimana? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Bahagia sekali bertemu dengan jenengan. Ya. Jangan salting ya Pak. Santai. Oke. Ya, jadi beliau ini adalah guru aktif di SMK ya Pak? Masih ngajar juga kan ya Pak ya ini ya? Masih dong. Masih ngajar juga. Ya. Meskipun jabatannya sudah apa Pak jenengan sekarang? Alhamdulillah mulai tahun ajaran 2024 dan 2025 saya diamanai sebagai Wakil Kepala Sarana Prasarana. Oh my God, Wakil Kepala Sekolah ini ya. Tepuk tangan dulu. Ya, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah di bidang Sarana dan Prasarana atau Sarpras, tapi juga masih aktif mengajar juga ya Pak ya. Betul. Keren sekali. Pasti banyak waktu ini ya Pak yang harus jenengan habiskan untuk memikirkan tentang sekolah dan juga ngajar juga. Oke Pak, kita awali dengan Sarpras SMK Tahasus Al-Quran. Ada apa aja sih di SMK Tahasus ini Pak? Coba bisa diceritakan, ada sarananya apa aja sih yang ada di SMK Tahasus? Oke, tentunya yang pertama kita mempunyai fasilitas yang jelas yang berpusat pada murid yang kita gunakan di kegiatan kita sehari-hari untuk KBM ya, ruang kelas. Kita mempunyai 36 ruang kelas. Meskipun rombel kita sudah 46. Tapi kita usahakan terus setiap tahun untuk membuat RKB atau ruang kelas baru. 36 kelas ini alhamdulillah sebenarnya masih kurang. Tapi karena adanya pelajaran-pelajaran produktif, jadi sebagian anak yang belajar di lab itu artinya kita moving kelas atau kita pindahkan. Artinya dari 36 kelas ini cukup saja karena sebagian anak juga belajar di lab. Jadi 46 kelas sebenarnya kurang, tetapi sisanya itu masuk ke lab. Nah, seperti itu. Berarti masih kekurangan kelas tapi ada lab. Terbantu karena lab. Betul. Itu 36 dari berapa kelas tadi Pak? Dari 36 kelas dari 46. Iya, kelas rombel. Rombelnya. Iya, betul. Banyak berarti siswanya ya Pak ya? 46 rombel. Sekolah mana sekali. yang 46 rombel coba? Ya. Kayaknya nek di luar Wonosobo mungkin ada, tapi di Wonosobo kayaknya kita yang terbanyak ya Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah. Kayak itu ruang kelas ya Pak ya. Kemudian mungkin, kita punya lab juga itu tadi ya. Saat yang pertama jurusan yang paling tua dulu ya ada otomotif. Tentunya kita punya lab TKR atau teknik kendaraan ringan yang berkaitan dengan kendaraan mobil. Kita punya lab di situ terbagi menjadi lab 1, 2, 3, 4. Ditambah ada lab logam juga untuk pengelasan atau pengecoran logam itu ada. Kemudian otomotif dibagi dua, itu kan tadi ada TKR, sekarang ada TSM atau teknik sepeda motor. Kita punya lab TSM itu 1, 2, 3.
ya, TSM yang fokus pada perbaikan sepeda motor. Kemudian ada lab akuntansi keuangan lembaga, ya, AKL lah, singkatannya AKL. Itu ada lab manual, lab mayop. Kemudian akuntansi sekarang terpecah juga jadi 2 konsentrasi keahlian, Miss. Jadi ada yang disebut dengan konsentrasi layanan perbankan atau singkatannya LPB. Itu baru ya, Pak, ya? Baru itu belum baru. punya lab, tapi rencananya tahun 2025 ini kita akan buatkan. Jadi sedang proses. Kemudian satu lagi kita yang lab paling banyak ini jurusan PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, ini labnya ada 8, Miss. Ya, ada 8 lab. Semuanya lengkap. Ada kurang lebih 30 sampai 35 komputer setiap labnya. Tinggal kalikan saja kali 8 satu labnya. Ya, itu. Itu udah banyak banget ya, Pak. Ya, banyak. menyesuaikan siswanya ya. Memang jurusan PPLG itu lumayan terbanyak di SMK ya. Peminatnya banyak. Betul. Oke, berarti semua jurusan itu punya lab. Punya, alhamdulillah punya. Tadi TKR, TSM, PPLG, AKL ya. Betul. Itu ada lab semua. Ada. Oke. Dan nggak cuman itu ya, Pak, nggak cuman ruang kelas. Ya, itu kan kebutuhan untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran. Masih banyak kita yang jelas kena SMK Tahasus Al-Qur'an, tentunya kita punya dari pojok sana ya ada masjid. Ya, terintegrasi dengan juga. Asrama juga, Miss. Ada bangunan asrama juga ya. Asrama atau kita sebut dengan pondok pesantren Al Azhariyah 10 di situ. Sekarang sudah jadi pondok pesantren ya, Al Azhariyah 10. Tapi kita sebut itu nama gaulnya untuk anak-anak kita itu asrama. Boarding. Ya, boarding school. Bilingual boarding school ya. Itu penuh sekali, Miss. Jadi ada sebenarnya kita kelas di situ sebenarnya ruang kelas. Sebenarnya kalau kita gunakan untuk keperluan pembelajaran kita sudah cukup. Tapi karena kita juga menerima asrama atau boarding school, maka di situ sebenarnya yang ruang kelas kita gunakan sebagai asrama. Harusnya kita ruang kelasnya sudah cukup ya. Tapi karena ada peminat baru yaitu pengen ngaji juga pengen sekolah, maka yang tadinya ruang kelas kita gunakan sebagai asrama. Dan itu kan benefit juga ya, Pak, ada asrama di sekolah kayak anak-anak bisa deket ke sekolahnya. Betul. Jadi ya nggak apa-apa lah kelasnya buat asrama dulu. Iya, apa-apa, kita berproses pelan-pelan. Iya, betul. Ya, wah, ada asrama, ada masjid, ruang kelas. Nah, itu baru ya fasilitas-fasilitas utamanya ya. Iya, utamanya. Embel-embelnya banyak ini berarti. Nah, ya, terutama untuk pendukung-pendukung atau pengembangan kompetensi siswa atau guru tentunya ya kita sedang berada di sini, ini termasuk fasilitas kita ini. Nah, itu tadi mau saya bahas ini. Iya, ini udah bagus banget ini ya, Pak. Ruang podcast atau studio podcast SMK. Ada juga ruang studio band ya di hampir menjadi satu ini di sini kita gunakan untuk kegiatan ini terutama untuk pengembangan kompetensi nantinya tidak hanya guru tentunya siswa pun saya harapkan bisa nanti di sini untuk tidak hanya Miss May ya nanti yang jadi MC tapi harapan saya siswa itu dilatih juga. Nanti ini kan kegunaannya untuk semua warga sekolah ya. Betul. Dan ini bagi teman-teman yang mungkin karena screen-nya cuma di sini ya, Pak ya. Nanti mungkin akan ada screen lain yang memperlihatkan kondisi studionya yang alhamdulillah sudah lengkap ya, Pak ya. Lengkap. Ada alat-alat band juga. Ini kan di sini podcast, terus di sebelah sana ada band-bandannya ada dengan alat-alat yang sudah mumpuni juga. Wow, SMK Tahasus memang prestasi. Ya, dan harapannya semoga nanti podcastnya juga untuk anak-anak nggak cuman guru-gurunya. Tapi ini karena anak kita banyak juga yang berprestasi, Miss, jelas. Iya, sebenarnya memang banyak Pak. Cuma butuh fasilitas kan memang. Dan ini adalah awal atau permulaan untuk menuju ke situ. Oke. Wah, berarti kalau ada yang tertarik ini ya, teman-teman di rumah barangkali ada yang tertarik untuk sekolah di SMK, kita sudah alhamdulillah banyak fasilitas seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Afrizal ya, mulai dari ruang kelas yang banyak, alhamdulillah masih pembangunan juga ya, Pak ya. Betul. Masih pembangunan di atas itu ya, itu baru, gedung baru juga. Sudah jadi, Miss, itu. Udah jadi ya. Berarti rencana pembangunan tahun ini tuh 2025 kita akan buat gedung olahraga, Miss.
Iya, Wow, yang belum gor punya. ya. Iya. Oke. Rencananya itu. Wah, ya emang itu kayaknya sih kalau siswa-siswa SMK paling bahagia Iya. kalau ada gornya. Itu. Iya, Tidak para hanya siswa, bosnya. guru pun Oh, juga guru. bahagia. Jadi Iya. kita nggak perlu nebeng lagi ya, Pak? Iya, kita nggak usah nyewa lagi gor itu mana itu Iya. mana itu nggak usah. Nanti Iya, kalau udah ada gor kita main badminton ya, di Pak, sini. ya, Iya, sekolah harus 1.520 siswa kok nggak punya gor. Betul ya Allah, kan? malunya sampai ke ubun-ubun. Nah, itu. Oke. Nah, tapi alhamdulillah ini berarti ada perencanaan dan Iya. kita tunggu aja. Bismillah. Dan kita doakan saja Iya. semoga bisa terlaksana entah di tahun keberapa Iya, ya Pak. betul. Tapi ya akan ada karena Ya, sudah akan jadi ada dan perencanaan. pembangunannya rencana bertahap. Oke. Bertahap. Oke, terima kasih Pak Ya. Afrizal atas penjelasan tentang ruang kelas dan sarana prasarana lain Ya, tadi ya. betul. Untuk selanjutnya mungkin saya sedikit penasaran nih sama Pak Afrizal. Ya. Udah berapa lama Pak di SMK Pak? Saya masuk sini itu tahun 2016 akhir ya. Berarti 2016. kurang lebih bulan Oktober apa November itu ya. Saya masih SMA. Ya. Nah, masih SMA. Berarti masih muda ya. Iya Pak, ya Allah, saya kelihatan tua ya Pak. Ya. Udah biasa. 2016 itu sebenarnya saya posisinya juga masih ngajar di SMK Nusantara. Jadi double Iya, position dulu. gitu. Oh, Dulu Bapak Kepala Sekolahnya itu masih Bapak Mufid Fadli. oh ya, saya nggak menangi tapi. Ya, 2015 saya ngajar di SMK Nusantara, tapi begitu 2016 saya dapat informasi ada pengumuman lowongan pekerjaan jadi guru SMK Tahasus. Saya ikut daftar ke sini dan ternyata nggak ada saingannya, Miss. 2016 itu Alhamdulillah. satu Ya. saja saya yang daftar, kemudian sama saya masih ingat sama almarhum Pak Subhan itu kakaknya Pak Wahyu. Itu beliau memberikan kesempatan pada saya tanpa basa-basi langsung besok ngajar. Seperti Oke. itu. Padahal Rezeki. padahal saya posisinya masih ngajar juga di SMK Nusantara. Nah, terus pada saat itu saya mau pamit di SMK Nusantara, tapi ternyata di sana juga nggak boleh keluar. Oh, wah, berarti ini kayaknya Pak Afrizal ini guru yang disukai. Nah, ya nggak tahu nggak disukai atau gimana. Atau ya karena mungkin Bisa saja saya masih bakat punya jenengan. hutang di sana kan bisa. Mana di Wah, Kondeli. jujur ini. Ya nggak tahu. Jangan spill di sini Pak. Iya. Itu kan tadi Kondeli itu ya, saya masih ditahan di sana. Ternyata antara kepala sekolah Bapak Mufid Fadli SMK Tahasus itu dengan Bapak, saya masih ingat dulu Pak Fajar Susanto di sana. Tapi yang punya yayasannya itu kan Pak Dur Abdurrahman. Nah, Pak Dur. Nah, itu masih teman dekat lah sama Pak Mufid. Nah, artinya beliau datang ke sini meminta kalau saya itu nggak boleh keluar di sana, tapi kalau mau ngajar di sini di SMK Tahasus monggo boleh. Oh, jadi itu kesepakatan Ya, ya. terus antara dua kepala sekolah itu deal, saya akhirnya jadi guru terbang saat itu. Wah, keren. Guru terbang saya di sana 16 jam, di sini kurang lebih dulu jamnya tinggi itu sekitar 36 jam. 16 sama 36. Coba dijumlah saja, kan nggak masuk akal, ya kan? Itu udah lebih sih, lebih itu kerja lembur bagai kuda Nah, ya jadinya. makanya itu 36 jam di sini, di sana 16. Saya benar-benar terbang benar sini sana seperti itu. Mabur benar. Ya. Terbang. Oh, sorry mabur. Ya. Ya. Tadi itu kayak bisa Pak, emang bisa. Itu berarti lebih dari 50 ya, 50 jam. Iya, bisa makanya. Pak. Ya. Dengan Saya jam kerja. mikirnya yang pertama mikirnya nggak bisa, ternyata bisa. Ya meskipun badannya pegel-pegel remek karena Puntang-Panting kan cukup jauh jaraknya dari Mojo Tengah. Masih ke satu kecamatan sebenarnya itu, cuma kan jauh. tetap berjarak lah berjarak, ya. ya. Tapi kan kalau dipikir secara logika ini ya Pak, Ya. itu kayaknya nek saya sendiri saya 38 itu udah ngos-ngosan Pak. Ya. Saya nggak bisa bayangin jenengan Ya. itu 50. Itu cara baginya gimana Pak bagi Ya. waktunya? Sana ke sini tuh apakah jamnya sama? Nek sekarang kan 1 jamnya 40 menit Iya, ya. betul. Di sana apakah juga 40 menit atau beda cara Ya, baginya gimana? sama sebenarnya jamnya sama, namun dulu mungkin koordinasi kurikulum sana dengan kurikulum sini, akhirnya jam saya kalau bisa jangan sampai bentrok antara jam sana dengan jam di sini gitu. Oke, inilah kalau disenangi ya.
Kalau disenangi orang-orang tuh kayak eman kalau misal harus keluar gitu ya Iya, Pak. tapi pada akhirnya tahun Iya. 2018 itu kan berganti ya ini apa namanya manajemen sekolah SMK Tasus, Iya. berganti juga kepala sekolah, Pak Mufid Fadli itu pensiun, akhirnya kebijakan baru Miss. Jadi guru itu harus menetap atau menginduk di salah satu sekolah saja. Oke. Akhirnya ya mohon maaf ya, akhirnya milih di sini karena Iya. memang apa namanya ya sudah jamnya sudah banyak. Yang sana saya tinggalkan, namun saya juga apa namanya bertanggung jawab lah, saya carikan guru pengganti di sana seperti itu. Oke. Ya, tapi nggak apa-apa nih sana ditinggal sama jenengan. Enggak masalah. Oh, nggak ya. masalah. Oke. Wah, keren sekali. Ini Iya. baru menemukan nih saya nih guru yang sebanyak itu jamnya, atau yang nggak tahu mungkin masih banyak juga karena dulu memang setahu saya boleh ya menginduk di dua sekolah. Ya, masih boleh dulu. Sebelum kepala sekolah kan abis Pak Mufid, Pak siapa? Pak Nur Zaman. Pak Nur Zaman ya. Mungkin Pak Mufid itu bisa, tapi Iya. setelahnya kan udah kebijakan Iya, baru. kebijakan baru. Ya, dan saya juga dengar banyak sekali yang SMA ke SMK itu ada Iya, ya, banyak, SMA Tasus tuh. ke SMK. Nah, itu mungkin ya ada juga beberapa, tapi saya belum menemukan, baru ketemu sama jenengan nih. Dan keren sekali pokoknya. Jadi gitu ya, endingnya milihnya di SMK. Nah, kenapa nih Pak Afrizal kok malah mau milih yang di SMK daripada yang di Nusantara? Pasti semuanya bagus lah, cuman mungkin ada yang keunggulan tersendiri dari SMK. Kenapa jenengan di sini? Ya, tentunya kalau dari saya pribadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai guru Oke. jauh lebih maksimal karena SMK Tasus ini juga apa namanya sama-sama merintis sebenarnya tahun 2017 itu masih sama-sama merintis karena saya masuk sini itu jurusan TSM itu masih baru-barunya. Ya, saya ngajar sini TSM awal. Ya, oke. Di SMK Nusantara juga sama-sama merintis, di sana jurusannya TKRO. Saya ngajar TKRO di sana. Itu gabungan yang mobil sama motor apa cuman? Yang mobil tok kalau SMK Nusantara cuma mobil. ya TKR tok. Oke. Nah, di sana kenapa saya tinggal? Karena saya di sana alhamdulillah sudah melengkapi ya fasilitasnya. Artinya saya di sana dulu nggak sombong ya, saya kajur juga di Sombong sana. apa? Kajur. Oke. Awal-awal dulu saya bangun bengkelnya, kemudian saya lengkapi alat-alatnya. Terus mohon maaf saya tinggal ke sini karena saya sudah lengkap, saya ganti pindah ke sini. Di sini ada jurusan baru TSN. Ya paham Ya. ya. Jadi kayak jenengan meninggalkan tapi udah saya rapi. rapikan, Nah, iya. baru jenengan kesini yang baru merintis juga. Iya. Bagus ini berarti ya. Ya, Maksudnya meskipun jurusan yang lain TKR, AKL sudah mapan sebenarnya, tapi TSM itu kan jurusan termasuk baru. Iya. Saya masuk sini itu baru meluluskan kalau nggak salah baru dua angkatan. dua angkatan, Oke. ya. Nah, tapi belum punya apa-apa TSM, saya merasa kasihan juga. Ini perlu penanganan. Oke, jiwa ibanya sangat tinggi Iya. ya Pak Afrizal. Meskipun saya belum ditunjuk saat itu langsung kajur TSM itu enggak, tapi baru guru TSM. Pengennya sampai sini langsung ditunjuk jadi kajur. Ya enggak juga, tapi saya pengen bantu dulu kajurnya kalau nggak salah Pak Mugiono. Ya, pas saya masih pengen Pak bantu Mugi. Pak Mugi gimana caranya TSM itu kita naik. Oke. Naik. Nah, Tapi saya lihat di profil jenengan itu jenengan jadi kajur juga kan, pernah kan akhirnya. ya, Oke, wah. alhamdulillah. Berarti memang orang yang berbakat itu berbeda ya. Pasti nyantel bakatnya di mana. Dan itu pasti nggak lepas dari usaha, Pak ya. Itu pasti jenengan usahanya di luar itu prosesnya panjang. Nggak hanya tiba-tiba langsung jadi kajur itu kan Iya, enggak ya, Pak. enggak. Itu ya seperti tadi jam terbang tinggi. Itu kan termasuk membagi waktu dan Iya. pengorbanan juga ya, Pak Betul. ya. Nah, itu mungkin jenengan turunkan nih sama anak-anak jenengan, anak Iya. didik jenengan yang akan kita bahas di pertemuan hari ini ya teman-teman ya, tentang LKS. Oh, iya. LKS itu apa sih Pak? Coba jelaskan, barangkali ada penonton yang nggak oke, tahu oke. LKS. LKS Ya. ya, ini sudah dari sejak dulu sebenarnya saya sekolah SMK itu sudah ada. LKS itu adalah lomba kompetensi siswa. Oke. Itu di tingkat sekolah menengah kejuruan saja. Jadi kalau di SMA itu nggak Nggak ada. ada ya? Oh, ya. Jadi apa yang dilombakan di situ ya keterampilan teknis siswa. Tidak ada lomba pengetahuan, itu Perjurusan nggak ada. kayaknya ya Pak ya itu ya? Iya betul, perjurusan, dan itu lomba yang benar-benar menampilkan atau melombakan skill
dari siswa itu Sesuai harapannya dengan sesuai jurusannya. dengan jurusan dan Oke. sesuai dengan kebutuhan industri. Oh, Seperti itu. ada menyesuaikan dari dunia Iya, juga ya. studi. Dunia Nah, industri. karena kita itu SMK kejuruan kan, tentunya standar kita itu sekolah itu harus sesuai dengan kebutuhan industri, harus sinkron dengan kebutuhan industri. Nah, salah satu untuk meningkatkan kompetensi itu lewat ajang lomba itu. Ya, Iya. betul. Itu juga termasuk tadi ya intrakurikuler activity atau kegiatan di luar sekolah. Sekolah, Karena lomba ya Pak Iya, ya. Dan betul. yang digongkan di SMK itu ya LKS itu ya Pak iya, ya. betul. Karena nggak ada di SMA, adanya cuma di SMK. iya. Oke, itu dan alhamdulillah beberapa kali kita ada yang ini ya Pak, yang menang. Banyak juga, Iya. nggak cuma beberapa ya. Coba bisa mungkin ceritakan proses mulai dari pemilihannya. Itu milihnya Oke. gimana? Semuanya bisa ikut semua Iya. atau ada pilihannya dan pemilihannya itu gimana sih Pak? Oke. Mulai dari proses. Saya contohkan untuk jurusan TSM ya, karena Iya. saya ngampu di situ. Tentunya tidak asal pilih anak yang nantinya ikut lomba. Dan tentunya melalui proses atau tahapan yang panjang dari kelas 10 tentunya. Pasti ya. Ya, kita punya yang namanya adalah uji kompetensi dulu terhadap siswa. Nah, jadi uji kompetensi itu tidak kita terapkan langsung hanya untuk kebutuhan pemilihan peserta LKS, tetapi untuk mengetahui memetakan siswa juga mana yang benar-benar punya kompetensi, yang standar-standar saja, mana yang sudah levelnya ke atas atau yang mana yang belum bisa sama sekali. Nah, itu ada uji kompetensi dari kelas 10, 11. Nah, rata-rata peserta atau yang ikut ajang lomba itu kan kelas 11, 12. Nah, maka kelas 10 belum, masih dasar-dasar, kita uji dasar-dasarnya. Nah, namun setelah mereka naik ke kelas 11 itu benar-benar kita sayembarakan, atau artinya kita seleksi benar-benar mana yang benar-benar nantinya kompetensinya itu masuk ikut LKS itu masuk. Nah, dipilih dengan anak-anak yang skillnya sesuai dengan kriteria peserta LKS, seperti itu. Berarti itu seleksinya itu dari awal dari kan kelas ya, dari 10, kelas 10 iya. kita tetap lihat mana yang kemampuan. berpotensi. Terus itu ada kayak pengumuman buat siapa yang mau ikut gitu, atau dari gurunya langsung milih beberapa gitu? Ya, Itu ada gimana, Pak? pengumuman yang jelas dari guru kejuruannya atau guru produktif. Nah, kalau guru umum memang kita nggak berikan informasi itu ya, tapi kalau guru produktif itu sudah cukup sebenarnya. Apalagi kalau yang LKS itu kan mapelnya mapel kejuruan. Nah, tentunya dari informasi guru kejuruan saja sudah cukup. Oh ya, berarti dari jurusan terus nanti milih beberapa mungkin terus diseleksi gitu ya. Dan pemilihan beberapanya itu dari kelas 10 itu tadi ya, karena bisanya di kelas 11 dan 12. Memang keputusannya begitu ya Pak, kelas 10 nggak bisa ikut ini? Ya bisa sebenarnya, cuma agak beratnya nanti ketika proses pelatihan. Jadi kita harus ngelatih dari nol benar-benar gitu loh. Tapi kalau dari kelas 10 itu anak sudah ngikut mapel pelajaran itu kan sudah ada dasar. Nanti kelas 11 ikut. Jadi kita ngelatih anak lomba itu tinggal moles dikit-dikit loh. Iya, oke. Berarti karena daripada harus dari nol, dan lomba biasanya kan sedikit waktunya ya Pak ya. Jadi kayak wasting time lah ya. Betul, nanti kalau misalnya pressing waktu itu pasti itu lomba. Mungkin kalau ada yang jenius kali ya Pak, langsung bisa tiba-tiba gitu ya. Oke, untuk prosesnya sendiri apakah ada kendala yang ditemukan pas pelatihan ya? Jenengan pernah ini kan ya, melatih anak LKS? Pernah saya sebagai pendamping atau pelatih lomba juga. Pernah, kendalanya banyak sebenarnya. Dari kita apa yang nanti materi yang akan dilombakan itu kan tentunya tertutup. Tertutup soal apa yang nanti akan keluar juga kadang sama panitia lomba itu kan nggak di-share. Nah, maka kita kendalanya satu, materi harus mempelajari secara ngacak gitu, random. Seperti itu. Nggak ada kisi-kisi berarti Pak? Ya, kisi-kisi ada, cuma soalnya memang nggak dibagikan seperti itu kan. Nah, kemudian kendala yang lain itu kan berkaitan dengan mitra. Nah, peserta lomba dengan nantinya tempat lomba itu kan biasanya tidak tahu. Artinya
biasanya latihan di sekolahan, kemudian anak itu lomba dengan alat yang beda di tempat yang berbeda, itu kendalanya mental satu mental. Oke, Jelas. mentalnya. Latihan di sekolah tiap hari sudah oke, tapi begitu sampai hari hanya kok beda, Iya. tempatnya beda, alatnya juga beda. Biasanya di situ. Iya, itu sering sih ya Pak. Sering. Nggak cuman di lomba Nah. tertentu, tapi semua lomba kayaknya begitu. Begitu kan. Apalagi anak-anak Iya. ya. Medannya biasanya kadang berbeda Iya, gitu. betul. Dari segi soal tadi ya, soal sama Kemudian soalnya yang random jadi iya. sama tempat medan. ya. Nah, untuk solve itunya Pak, untuk solving. Jadi kan kalau ada problem pasti Iya. solvingnya Iya, ya. betul. Nah, itu cara Pak Afrizal solving itu Ya, masalah-masalah itu gimana? Oke, untuk mengatasi itu, untuk pelatihan biasanya saya mendatangkan 1 atau 2 kali pelatihan, tidak hanya dengan pendamping, tapi saya mendatangkan dari mitra industri dan dunia kerja SMK, yaitu dari Astra biasanya. Oh, ada orang dari luar Iya, berarti ya? dari kepala mekanik biasanya langsung. Atau saya juga mendatangkan dari Yamaha Mataram Sakti. Jadi Wah, 2 oke. bengkel yang resmi saya datangkan biasanya untuk melatih anak langsung di sekolah. Oh, berarti orang yang sudah terjun langsung nih di bawah. Terjun langsung. Ya, Nah, oke. mereka tak suruh ngelatih, ya gladi juga. Ibaratnya anak itu dilatih ketika simulasi itu sedang benar-benar lomba. Jadi melatih mentalnya di sekolah dulu. Oh, Seperti itu. biar nggak terlalu kaget ya. Ya, Oke. besok yang dihadapi itu seperti itu. Beda orang, kemudian walaupun tempatnya masih sama, tapi penilainya atau jurinya kan berbeda. Pasti mental anak itu kan akan terlatih terus dengan sendirinya seperti itu. Iya, karena sudah terbiasa ya. Kayak kalau lomba pidato, saya kan spesialis pidato. Iya. Pidato storytelling. Itu kan kemarin saya sampai bawa ke kelas-kelas itu Pak. Pernah tak suruh tampil di ruang guru juga pernah. Kan, terutama. Iya. Betul. Dan alhamdulillah itu jadi ajang di mana anak itu benar-benar latihan konfidensi. Betul. Karena terjun langsung gitu langsung ya. ya, Iya. iya. Jadi yang awalnya itu benar-benar pemalu sekali, Betul. alhamdulillah setelah terjun langsung, alhamdulillah berubah. Berubah kan? Iya. Iya. Nah, memang harus seperti itu ya. Memang medannya itu harus ada sering-sering di medan langsung. Nah, alhamdulillah berarti itu sudah banyak sekali ya tadi dari kendala dan juga solvingnya sudah ada prestasinya ini Pak. Apa saja sih prestasi yang udah diraih sama anak-anak LKS yang jenengan ajarkan itu? Ya, meskipun dari tahun 2020 itu kan belum pernah dapat juara 1, tapi alhamdulillah kita bangkit terus atau kita berusaha terus di tahun 2023 tahun ajaran itu. Saya alhamdulillah bersama murid pilihan saya yang saya pilih itu bisa juara 1 kabupaten. Wah. Ya, kemudian yang otomatis yang 1 kabupaten itu otomatis terpilih sebagai perwakilan menuju ke lomba LKS tingkat provinsi Jawa Tengah, satu Jawa Tengah. Provinsi, Iya. Jadi pernah jadi dari sekali. SMK Tasun ini pernah juara 1 kabupaten, kemudian mewakili di lomba LKS tingkat provinsi. Wah, tepuk tangan dulu Iya. teman-teman. Yang lagi nonton nih harus tepuk tangan. Terus di provinsi ini memang jangkauannya lebih luas ya. Iya, Dari betul. ujung timur Jawa Tengah sampai ujung kulon ya, ujung barat. Iya. Ini banyak sekali SMK yang benar-benar berprestasi dari segi anaknya, fasilitasnya bagus-bagus. Kita dari 35 SMK se-Jawa Tengah kita alhamdulillah nomor 15. Alhamdulillah. Tetap kita syukuri nomor 15 dari 35. Gak apa-apa, Iya. dari 35 dan itu Iya. 35 pilihan ya Iya, Pak ya. 35. Mungkin kalau misal di semua kan atau yang Iya. dari kabupaten itu lebih banyak ya. Iya. Dari kan udah seleksi di kabupaten terus ke provinsi itu udah bagus, 15 sudah termasuk keren. Dan 15 itu kalau saya akui ya sudah termasuk prestasi karena Iya, yang memang. sebelumnya belum pernah. Oh, Iya. karena kan baru juga ya Pak Iya, ya kalau baru dari pengalaman pertama itu kan. Iya, yang diceritakan jenengan kan Iya. juga baru dirintis gitu. Iya. Jenengan masuk sini kan baru ya. Iya. Dari 2017 ke 2020 itu belum bisa dapat juara 2 tapi juara 1. Iya.
Tapi tetap ada juara kan ya? Ada. Nah, Ya. mungkin ya juara Ya, berapa Pak? Ya pernah 3 pernah, Oh, oke. 2 pernah. Wah, Kemudian ya 5 besar lah. Nggak Oke. sampai di akhir itu, nggak di SMK kita alhamdulillah 5 besar. wah, Gitu, berarti itu masuk di selain skill dari pembimbingnya atau Iya. mentornya, saya mah tidak perlu meragukan sama jenengan Iya. ya. Wong, jam terbangnya juga sudah tinggi. Dulu pernah double job juga. Iya. Itu pasti tidak luput dari kemampuan anak ya Iya, Pak ya. betul, iya. Kemampuan anak SMK itu rata-rata seperti apa di kacamata Pak Afrizal? Iya, kemampuannya sih sebenarnya banyak anak yang kita lihat itu menonjol kemampuannya, keterampilannya. Kalau di TSM sendiri, Iya. ya tergantung tinggal kita guru itu memfasilitasi atau tidak. Jadi buatlah guru itu punya program-program coba untuk memfasilitasi anak-anak kita. Oke. Nanti akan muncul sendiri anak-anak yang berbakat itu. Iya, Jadi harus Heeh. ada sesuatu pemicu, Pemicu, dulu ya Pak iya, ya, betul. biar muncul. Sebenarnya Tapi banyak ya, banyak anak-anak yang berbakat di SMK kita, tidak cuma 1 2, banyak. ya karena kita udah kadang bisa lihat dari oh ini kayaknya punya bakat, cuman perlu diasah gitu ya Iya, Pak betul. ya. Dan yang susah memang di ngasahnya itu, Nah. kita maunya gimana itu harus Iya. berpikir panjang Betul. sebagai guru ya Pak Betul, ya. betul. Oke, tapi kan alhamdulillah memang siswa SMK ini banyak sekali yang berprestasi ya. Gak cuman di LKS tapi yang lain juga. Kemarin saya nih juga alhamdulillah dapet. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Ya mau sombong juga. Iya. Karena nggak apa-apa katanya kalau sombong dan ada yang disombongkan itu katanya nggak apa-apa Iya, Pak iya. katanya. Tapi kan langsung bilang dulu saya mau sombong gitu. Jadi kan kayak ada guyonnya juga gitu, Iya, jadi ada betul. bercandanya. Alhamdulillah kemarin di bidang bahasa Inggris itu juga dapet Pak. Alhamdulillah, Juara Miss. 1. Alhamdulillah. Dalam rangka lomba apa itu? P5 P5. Lob Title. Oh, itu itu. lomba baru kayaknya. Oh, oh. Tapi jurinya dari luar negeri. Ngeri. Ngeri kan saya? Ya, luar negeri Enggak. berarti swasta ya. Kayak kita kan luar negeri di sekolah swasta kan, Oh, ya itu beda Pak. Beda konsep ya sekolah Pak. luar negeri kita loh. Iya kan bukan dalam negeri ya, Oh. kan nggak negeri ya. Jadi kita luar Iya. ya kan luar negeri Iya, swasta ya. iya. Tapi beda konsep. Oh, beda konsep Itu ya, iya. asli native. ya. Oh, iya. Asli dari luar negeri cuman lombanya di Unsik dan Sik. kayaknya sih masih sekitaran Jawa Tengah tapi ya karena ada yang dari Magelang juga. Oh, Ya, alhamdulillah itu dapat juara 1 buat kategori ini drama bukan drama apa ya? Traditional game. Iya, Nah, jadi kan kita memperkenalkan traditional game tapi dalam bahasa Inggris. Tepuk tangan dulu. Makasih ya. Tapi ini bukan hanya karena saya, kan kita namanya pembimbing dan student itu bekerja sama Iya, ya betul, Pak ya. berkolaborasi. Bekerja sama dan kalau memang pembimbingnya bagus tapi anaknya nggak bagus ya nggak bisa. Susah, iya. Anaknya bagus pembimbingnya bodoh amat Nah, sama aja. sama aja. Jadi itu memang kolaborasi. Dan Kolaborasi. alhamdulillah memang ya itu tadi anak-anak SMK itu luar biasa ya. Makanya Pak. iya. Luar biasa Makanya sekali ya. kita sebagai caranya wungkalnya. Bungkal itu apa Pak? Nah, Bungkal. Katanya mau ngasah anak kan pakai wungkal. Berarti kalau Oh, ngasah apa iya, iya. arit, tahu Oh, arit nggak? itu buat wungkal itu. Iya. Oh, oke, kita oke, sebagai oke. wungkalnya itu harus bagus dulu. Kita bungkal nih. Iya, wungkalnya bagus. Oke. Nanti arit yang kita asah Landep, itu nah. landep. Pasti Tajam, ya, Nah, itu bahasanya apa itu kalau Inggrisnya landep apa Miss? Sharp. Nah, ya, sharp. Ah, ini deg-degan nih tanya bahasa Inggris. Padahal guru bahasa Inggris. Iya. Bukan nggak bisa. Ya, itu bener banget sih. Harus sama-sama bagus kualitinya Iya, ya betul. dari wungkalnya sama celuritnya. Telur ya, aritnya ya. Kita Jawa banget ini ya Pak ya. Jadi apa-apa. nggak bisa. Kita Kadang nyampur ya Pak Harusnya ya. kita melestarikan kearifan lokal itu malah Betul, iya. Jadi nggak apa-apa nih ya. Mungkin ada translate-nya nanti bisa lah sama editor ya Pak iya, ya. iya. Kalau kita terlalu jauh ngomong bahasa Jawa. Ada Pak Hari santai saja itu di belakang layar. Oke. Siap, oke. Ya alhamdulillah tadi ya kita sudah berbincang banyak tentang prestasi-prestasi. Tentunya tidak hanya itu, tapi masih banyak ya Pak ya. Dari LKS itu tadi banyak juaranya, bahasa Inggris juga ada. Dan di hal lain itu pun banyak ya. Iya. Banyak yang kita tidak bisa spill satu Iya, persatu karena banyak saking banget. banyaknya Ya, ya Pak ya. banyak. Sombong nggak apa-apa lah. Oke. Iya, Nah, terakhir nih untuk harapan Pak Afrizal
kepada anak-anak kita, anak-anak Iya. SMK mungkin yang sedang menonton juga. Apa sih harapan Bapak untuk mereka mungkin ketika lomba untuk mengasah skill itu dari lomba ataupun belajar ataupun apa harapannya Pak Afrizal untuk anak-anak kita itu apa? Oke, harapannya ya untuk anak-anakku semuanya, tidak hanya kelas 12 atau kelas 11 yang mau ikut lomba ataupun semuanya sajalah, kelas 10, 11, 12, jurusan manapun lah. Intinya kalau belajar itu jangan hanya di ruang kelas, seperti itu. Kata-kata saya seperti itu. Jadi belajar itu dimanapun tempat itu kita jadikan sebagai tempat belajar. Contohnya teknik sepeda motor, kalian tidak hanya bisa belajar itu hanya di bengkel sekolah saja sebenarnya. Di kehidupan kalian sehari-hari pun kalian pasti ada yang non-sewnya berangkat mungkin pakai motor ya, ada yang enggak. Nah, tapi yang pakai motor ini kalian juga bisa harus belajar dari pengalaman keseharian kalian. Nah, mungkin motornya mogok atau motornya trouble di jalan. Sering gitu. Ya, maka atau kalian mau nolongin orang di jalan, sekarang semakin banyak kendaraan. Nah, itu gunakan kesempatan untuk belajar. Ya, jadi dia harus di sekolahan, tapi dimanapun tempat bisa. Apalagi sekarang banyak bengkel. Banyak bengkel, banyak dunia kerja, dunia industri. Gunakan kesempatan itu untuk belajar. Ya, jadi dimanapun tempatnya, tidak hanya di ruang kelas ataupun di lab atau di bengkel saja, tapi dimanapun tempat gunakan kesempatan untuk belajar, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Afrizal atas harapan-harapannya. Dan memang benar, learning everywhere, anywhere. Itu apa artinya Pak? Apa ya, belajar terus. Iya, belajar terus. Intinya dimanapun kalian berada atau kapanpun dimanapun. Bahkan dimanapun. Sekarang pun saya lagi belajar nih sama Pak Afrizal. Kan saya di juga, sini. Saya juga belajar sama Miss May ini. Iya, sama-sama ya Pak ya. Kayak kita dimanapun kita tuh kita belajar sebenarnya. Asal mau sadar. Ya. Kadang kan nggak sadar nih. Ini tuh sebenarnya belajar, tapi nggak sadar kalau dia lagi belajar. Gitu. Ini masuk YouTube gak sih? Masuk dong Masuk, Pak. Apa iya. YouTube apa ini? Ini nanti rilisnya akan ada tanggalnya sendiri. Oh iya. Nanti, SMK Tasus ya YouTube. Nah, of course ya ada di SMK Tasus. Nggak sabar ini lihat ya. Saya lihat itu sendiri. sebenarnya punya YouTube. Tapi saya nggak kontennya seperti ini. Ini baru pertama kali ini. Ya, makanya saya juga belajar juga dari Miss May. Ya, kontennya tentang dunia otomotif tentunya ya. Jadi saya menyediakan tidak hanya untuk anak tapi ya untuk masyarakat umum, konten-konten otomotif yang jelas. Nantinya saya spill dikit lah. Ya, boleh. Untuk subscribe ataupun like ya. Iya, nanti ada di bawah ya, nanti bisa diedit sama editornya. Itu nama channelnya jenengan ya. Apa sih Pak namanya? Nama Pak? channelnya Arial Channel. Jadi silakan. Kurang lebih udah ada, nggak sombong ya. Nggak sombong, udah hampir 16.000 subscriber lebih. Really? Iya. Oh my god. Coba saja nanti dilihat ya. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, ini nggak sombong, ini beneran. Ini beneran nggak sombong ya Pak ya? Iya, nggak sombong. Tapi ini konten pertama kali. Nanti kalau bisa ya collab lah dengan channel saya. Iya, nanti kontak aja di belakang ya Pak sama manajer saya, Pak Hari. Oke, siap. Mister Hari. Iya, oke. Baik, bagus sekali dan alhamdulillah kita banyak pengalaman di sini dan tadi juga sudah disampaikan kontennya Pak Afrizal itu barangkali ada Ananda sekalian teman-teman di rumah yang juga kesulitan di bidang otomotif ya Pak ya. Mungkin ada jenengan bikin konten benerin apa? Iya ada. Yang paling banyak dicari itu mobil mogok. Nah, itu karena akinya tekor. Nah, di rumah mobil mogok, akinya tekor, di rumah enggak ada cas-casan aki. Nah, coba cari saja judulnya cara jemper aki mobil pakai motor. Aki motor. Nah, itu pasti cara ketemu. Pakai aki motor. Nah, itu pasti ketemu. Saya tetap enggak masuk Pak. Saya enggak tahu dunia itu soalnya. Tapi ya nanti bisa saya share ke my husband maybe ya. Tapi nanti bisa saja Miss May punya mobil, kemudian mogok bisa buka channel saya. Caranya gitu. Pak Arial channelnya Pak Arial. Arial channel itu Arial sebenarnya nama anak saya sebenarnya Arial ya. Nama anak. Iya, tapi lahir tahun 2012
2017. Kemudian kebetulan anak lahir, YouTube-nya juga cair. Seperti itu. Sudah pencairan berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, nanti kalau saya collab sama jenengan berarti ada ya, Pak? Bubur rampe. Iya. Endorse juga gak apa-apa. Oke. Punya produk apa? Oh, boleh. Berarti gratis ya, Pak ya? Senangnya punya relasi ya. Relasi yang cemerlang. Saya malah nggak tahu ini ya, Pak. Ya. Saya tertarik sekali. Nanti bisa ngobrol di belakang ini ya, Pak. Tips-tips untuk biar subscribernya banyak dan konten apa yang menarik. Tapi ya kita mulai dulu dengan podcast karena saya senang ngomong sih. Saya lebih senang dongeng, ngobrol, ngomong gitu. Jadi saya mulainya dengan ini dulu dan ini pun membantu untuk lebih memperkenalkan SMK dengan di halayak umum. Oke. Mungkin terakhir nih saya penasaran nih, di profil jenengan itu ada hobinya menggambar. Bisakah Pak Afrizal menggambar apa itu, Pak? Menggambar gunung? Kalau saya sih basicnya kalau dari SD dulu emang saya seneng gambar. Pernah lomba jadi SD itu lomba melukis. Kemudian sampai SMP masih lomba melukis. Tapi kemudian masuk SMK itu kan gambarnya sudah beda lagi dalam gambar teknik. Ya, saya punya 2 keahlian sebenarnya, melukis dan menggambar teknik. Wah, itu di keahlian maksudnya. Iya. Oke, wah berarti karena gambar teknik jadi saya dan dulu lah, saya selesai ya. Saya mungkin nanti nggak mudeng juga kalau digambar. Jadi ya kita skip dulu aja Pak ya untuk gambar. Oke, jadi teman-teman, Ananda semua yang ada di rumah yang sedang mendengarkan hari ini, itu tadi pesan-pesan dari Pak Afrizal dan yang kita sampaikan di siang hari ini, insya Allah akan bermanfaat bagi Ananda sekalian. Terutama yang saya garis besar itu, yang saya headline itu tentang learning everywhere. Saya approve banget sih, agree banget sama hal itu. Kalian bisa belajar di mana-mana, belajar pakai apa saja, itu adalah belajar. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Afrizal atas kehadirannya. Semoga tidak bosan, tidak kapok untuk kembali lagi. Barangkali nanti diundang lagi atau collab kita berdua ya Pak ya. Oke, I think enough for today and thank you so much guys for watching. See you and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.